seharusnya nih Bang, ya program yang dijalankan oleh Green for Riau ini kan seharusnya bukan hanya sekedar program, tetapi kan seharusnya sampai kepada level perubahan tata kelola, termasuk juga perubahan cara hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana menurut Abang ini? Green for Riau ini menjadi guidance yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Iya, betul. Diberilah visi greennya, diberilah tunjuk ajarnya tentang bagaimana memasukkan green dalam pola hidup, pola laku sehari-hari masyarakat. Termasuk korporasi ya. Itu harus diberi doktrin itu. Green for Riau ini menjadi platform yang punya channel-channel berisi doktrin kepada stakeholder masyarakat supaya mereka ini menerapkan nilai-nilai lingkungan, nilai-nilai kelestarian lingkungan dalam keseharian mereka. Nah, itu yang menurut saya itu paling penting sebenarnya kan, menjadikan green ini sebagai budaya, Bang. Ya, jadi bukan hanya sekedar program-program yang sifatnya sporadis gitu kan ya, tetapi continue gitu. Special Edition Green Ramadan Present Green for Riau Initiative. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, sahabat hijau sekalian dimanapun berada, selamat datang di podcast Green Ramadan. Kali ini adalah episode terakhir, episode ke-8 yang merupakan bagian dari Green for Riau Initiative. Bersama saya Dr. Gusman Nawanir. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan sangat mendasar. Itu adalah Green for Riau, mewariskan bumi lestari untuk generasi mendatang. Nah, kegiatan ini diinisiasi secara langsung oleh pemerintah Provinsi Riau dengan bantuan teknis dan pendampingan teknis internasional dari UNEP, United Nations Environment Program, juga didampingi secara teknis oleh FAO, Food and Agriculture Organization, yang tergabung di dalam UN RED Program. Dan kegiatan ini juga didukung oleh UK FCDO, United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office. Baik, sahabat hijau sekalian, kita sering bicara soal lingkungan, itu adalah di saat bencana itu datang. Saat asap itu masuk rumah, saat banjir itu menutup jalanan, kemudian saat air bersih itu sulit, baru pada saat itu kita merasa ada kegentingan. Padahal yang sedang kita pertaruhkan bukan sekedar musim ini, yang sedang kita pertaruhkan adalah warisan. Apakah anak cucu kita kelak yang akan menerima Riau yang sehat, atau justru Riau yang lelah menanggung krisis yang berulang? Maka Green for Riau hadir sebagai ikhtiar bersama, bukan hanya sekedar program, tetapi arah perubahan, menguatkan kepedulian kita, memperbaiki tata kelola, dan membangun kolaborasi lintas pihak agar hutan, gambut, dan sumber air kita benar-benar terlindungi. Maka hari ini kita akan menilai dari kacamata manajemen lingkungan, ya, apa ya sebenarnya yang membuat gerakan seperti ini bisa berhasil, kemudian dukungan apa yang wajib hadir dari pemerintah dan juga dari perusahaan, dari kampus, tokoh agama, komunitas, dan masyarakat, semua stakeholder, dan apa saja nanti yang akan menjadi critical success factors agar Green for Riau ini tidak berhenti hanya sebatas slogan dan program, tetapi menjadi gerakan yang bertahan dan juga menjadi gerakan yang berdampak. Alhamdulillah, bersama saya sudah hadir seorang pakar lingkungan, pakar manajemen lingkungan hidup dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beliau adalah Bang Elvi Riyadi, SPMSI PhD. Masya Allah.
Alhamdulillah ya, apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Nah, kalau bicara soal latar belakang pendidikan nih Bang, dulu S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana? Ya, saya dulu S1 saya tuh di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNRI, S2 saya di Ilmu Lingkungan UNRI, S3 saya di Manajemen Lingkungan UKM Malaysia. Oke. Malaysia. Nah, dulu berarti ini waktu di Malaysia dulu, itu risetnya tentang lingkungan kah atau bagaimana? Ya, judulnya kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup lah. Masya di Allah. Riau. Oke, jadi memang fokus kepada kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Ya, nah ini berkaitan nanti nih dengan waris mewaris nih Bang. Iyalah. Ya, apakah kita akan mewariskan bumi Riau yang sehat ataukah kita akan mewariskan bumi Riau yang sakit setelah ini? Oke, baik Bang. Kita langsung saja. Kalau kita bicara soal mewariskan bumi lestari ini Bang. Nah, indikator paling jujur apa nih yang yang bisa kita gunakan untuk menilai suatu daerah itu sedang menuju lestari atau justru sedang menuju krisis? Ya, baik ya. Kalau untuk indikator menuju lestari apabila pohon-pohonnya ya tegakan, dalam arti tutupan lahan itu, kanopi lahan itu masih bagus ya. Nah, berkurangnya lahan kritis. Kemudian daerah aliran sungai yang masih terjaga, green belt-nya untuk das, ya. Kemudian green belt untuk industri yang yang membatasinya dengan pemukiman penduduk, kemudian adanya pengaturan tata ruang yang proporsional antara industri, kemudian perkebunan, kehutanan, ya, areal kawasan hutan dan penduduk dan seterusnya. Itu adalah pengaturan tata ruang juga sangat menentukan. Iya. Nah, itu ciri yang lestari. Lestari. Kalau yang menuju krisis itu bagaimana, Pak? Yaitu adalah apabila terjadi pembiaran terhadap deforestasi, ya, kemudian pemberian izin yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan, artinya porsinya besar untuk budidaya ketimbang porsi untuk konservasi dan preservasi, ya. Preservasi untuk pengawetan sumber daya alam, pengawetan beberapa jenis plasma endemik, ya, termasuk adalah plasma nuftah, itu harus terus terjaga. Tapi kalau itu punah, itu semakin menipis, itu menandakan kehilangan banyak keanekaragaman hayati dan itu menandakan terjadinya krisis ekosistem yang ada di sebuah tempat. Iya. Nah, tadi Abang menyampaikan bahwa salah satu ciri menuju krisis itu ya tidak terkendalinya deforestasi. Bukannya deforestasi itu sesuatu yang baik, Bang? Ya, sebenarnya deforestasi kan berarti kan pemanfaatan hutan secara berlebihan, ya. Kemudian sehingga menimbulkan dampak lingkungan, antaranya perubahan iklim mikro, ya. Fungsi hutan untuk menjaga tata air tanah, nah itu kemudian menjaga suhu bumi, ya, untuk melahirkan oksigen, ya. Nah, itu yang dampak diantara dampak buruk daripada deforestasi. Iya. Kemudian juga area untuk satwa ini tadi digambar gajah, harimau kan dalam hutan. Iya, betul. Kalau habitat hidupnya itu hutan itu tergerus, terganggu, tentu mereka tidak punya lagi tempat untuk hidup. Betul. Ekosistem ekosistem untuk kehidupannya kan. Salah satu hidupannya. Itu sudah menjadi fakta di negara kita itu. Termasuk juga biodiversity pun terganggu, itu mungkin salah satu ciri bahwa kita sedang menuju krisis, kan begitu ya Bang, ya. Baik Bang, saya ke pertanyaan yang kedua nih. Saya sudah menyiapkan banyak pertanyaan nih untuk Abang karena memang saya bersama dengan orang yang tepat nih ya, pakar manajemen lingkungan. Nah, dalam kacamata Abang nih, apa tantangan ekologis
yang paling kritis di Riau yang membuat program seperti Green for Riau ini menjadi sangat mendesak? Iya, itu kan dari sisi manajemen lingkungan hidup, kan? Itu kan kalau di luar negeri itu, seperti di Auckland, saya pernah ke Auckland tahun 2011, itu mereka tuh kolaboratif manajemen, termasuk penelitian semua riset itu semuanya kolaboratif manajemen, dan itu dipraktikkan oleh government-nya. Iya. Kalau di Auckland itu, secara umum di Selandia Baru lah ya, itu tokoh adat tuh menjadi figur dalam pembuatan AMDAL, perencanaan pembangunan daerah, wilayah, urban planning, supaya lestari, supaya ada ruang bagi indigenous people. Itu memang tokoh-tokoh adatnya yang menguasai lokal itu masuk dalam timnya. Kita nih ada ruangannya di Bapeda ini, kalau misalnya Riau kan, ada ruang di Bapeda Riau ini, tokoh adat. Tapi tokoh adat yang menguasai hutan ya, menguasai biodiversity, menguasai tentang tata kelola ekosistem yang baik, itu ada kantornya, ada ruangannya di Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Selandia Baru. Terutama Auckland yang paling efektif dalam pengelolaan lingkungannya, sehingga kalau saya kemarin naik bus tuh menuju ke hotel tuh, saya sangka lukisan di kaca itu. Rupanya hutan. Betul-betul hutannya lestari, cantik kali bentuknya kayak lukisan. Masya Allah. Dengan salju, dengan putihnya, dengan awan, dengan kayak lukisan kita waktu SD dulu kan. Ada gunung, ada elang, ada pantai, pohon kelapa, sawahnya gitu. Jadi kayak sebenarnya itu kayak pemandangan lukisan di kaca bus, rupanya memang nyata. Sebelah itu memang nggak jauh di situ ada tata kelola ekosistem yang sangat apik dan estetik. Situ di negara luar begitu. Jadi kendala kita ini adalah kita tidak kolaboratif manajemen. Kita sepihak, pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai itu diberi porsi gitu. Sehingga timbullah ketidakadilan namanya kan? Ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi orang-orang yang punya minat besar untuk mengambil alam ini, untuk mendayagunakan alam ini, memanfaatkan alam ini, mereka lah yang dikasih. Jadi negara ini seperti dia harusnya punya filter tadi kan? Punya filter lah. Jangan orang-orang yang ambisius untuk mengolah sumber alam, mintanya banyak, orang lain nggak kebagian, dikasih juga. Akhirnya orang lain betul-betul nggak kebagian, terutama masyarakat adat kan? Nah, itu terjadi itu kita. Makanya karena ketimpangan porsi terhadap kelompok tertentu ya, ini menyebabkan Riau mengalami krisis ekosistem yang serius. Nah, inilah relevansinya Green for Riau ini. Bang, ini kalau seandainya terjadi kerusakan lingkungan. Contohnya kalau di Riau ini yang paling rentan itu apa sebenarnya, Bang? Dan itu biaya tersembunyi apa tuh yang ada di situ? Jadi yang paling rentan itu di Riau ini sebenarnya apa? Kebakaran hutan kah atau ada yang lain, Bang? Saya pertama itu adalah makin menipisnya hutan sebenarnya. Itu sudah mulai nampak setiap kali hujan banjir. Kemarin kan dulu kan banjir bandang kan, banjir kayu-kayu kan. Jadi ini sebenarnya deforestasi juga satu hal, kemudian juga karhutla juga hal yang rentan di Riau ini ya. Kemudian juga berkurangnya ruang kelola masyarakat, di mana masyarakat itu memiliki kearifan lokal, sehingga kalau masyarakat yang memiliki kearifan lokal ini diberi laluan, diberi apresiasi, mereka akan melestarikan lingkungan sebenarnya. Nah, inilah porsi untuk masyarakat adat nih yang masih jauh diberi porsi gitu. Nah, sehingga orang-orang yang mengelola sumber daya ini orang-orang yang eksploitatif aja, dieksploitasi aja. Nah, jadi tidak nampak secara spesifik mana yang harus menjadi fokus penyebab kerusakan rusak di Riau ini ya. Yang jelas ekosistem kita ya, das kita semakin dangkal, tidak bisa lagi berfungsi. Tambah lagi dengan das kita dijadikan pembuangan limbah-limbah, sehingga tiap tahun
bertonton ikan mati di sungai, pencemaran sungai, kemudian terjadi polusi udara ya, akibat corobong asap di pabrik, udara polusi, kemudian asap akibat kebakaran gambut, kemudian juga musnahnya biodiversitas satwa, gajah, harimau Sumatera. Nah, yang ini semuanya membuat ketidakseimbangan ekosistem kita di Riau. Iya. Berarti ya, banyak sekali kan biaya-biaya tersembunyi sebenarnya, akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh isu-isu lingkungan ini yang sebenarnya itu tidak dipahami oleh publik secara umum kan begitu. Nah, Bang. Nah, berikutnya kalau tidak ada perbaikan serius nih terhadap kondisi alam, kondisi lingkungan, atau tidak ada upaya yang serius untuk melakukan konservasi terhadap alam ini, maka kira-kira menurut Abang nih, ya kita prediksi, ya apa skenario terburuknya ya dalam 10-20 tahun ke depan untuk Riau dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dan juga mungkin ya konflik sumber daya. Iya, jadi ya itu kan artinya kan mendesak untuk dilakukan upaya-upaya konservasi ya, upaya-upaya rehabilitasi, pemulihan ya. Nah itu, jadi kalau itu disikapi dengan dingin ataupun parsial, tidak komprehensif, ya itu tentu akan menimbulkan kerusakan yang makin parah. Ya salah satunya kalau misalnya parah itu bisa suhu makin panas di Pekanbaru. Betul. Udah bawahnya minyak. Betul. Atasnya tidak ada lagi kanopi tutupan lahan. Makin panas, tidak ada lagi oksigen. Iya. Oksigen berkurang. Panas. Yang kedua adalah ya kita juga tidak mendapatkan lagi pendapatan negara dari sumber alam kan rusak. Ada aspek ekonominya yang hilang. Masyarakat makin miskin karena mata pencahariannya hilang. Dengan hilangnya sumber daya alam, masyarakat di kampung kan masih hidup dengan sumber daya alam. Jadi ini makin miskin, terjadi kemiskinan di pedesaan. Meningkatnya kemiskinan di pedesaan. Kemudian berkurangnya air bersih. Kemudian air permukaan. Kemudian juga mata pencaharian dari sumber daya perairan yang ada di kampung-kampung kan, kemudian juga menyebabkan hilangnya ikan di sungai-sungai karena percobaan. Berarti kan kemiskinan para nelayan-nelayan kita akan jatuh ya, jatuh miskin karena hilangnya sumber daya perairan kita berupa ikan-ikan di sungai dan di laut. Di laut ikannya tercemar limbah, di sungai juga begitu. Ini kan menimbulkan kemiskinan. Iya betul. Bagi rakyat ya. Nah, juga nanti akan berdampak kalau rakyat kita susah, maka makin berat program pemerintah untuk mengangkat angka kemiskinan. Iya. Karena betul. Pemerintah kan menjadi memberikan insentif dan disinsentif paling-paling kan. Kemudian dia juga paling-paling membantu pasar murah kan, tidak bisa. Padahal yang dibutuhkan rakyat itu lapangan pekerjaan yang dari sumber daya alam, hilang itu. Pemerintah nggak bisa hanya insentif, pasar murah, program jaring, program peternakan itu yang sifatnya sesat, itu tidak cukup. Dia memerlukan sumber daya alam yang permanen, ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan mereka secara jangka panjang. Iya. Untuk anak cucu kan. Ini kan sekarang terancam semuanya. Maka itu kan pembangunan berkelanjutan itu kan definisinya orang kecukupan memenuhi kebutuhan generasi hari ini tanpa mengurangi, bahkan tanpa menghapus kemampuan generasi mendatang untuk mendapatkan hak sumber daya alamnya. Nah, sekarang aja, jangankan cucu, sekarang aja sudah tergerus, sudah terancam. Iya. Generasi hari ini aja terancam. Iya, berarti gimana mau menyediakan? Iya, berarti dampaknya luar biasa, multidimensi berarti ya, bukan
bukan monodimensi tapi multidimensi, bisa berdampak kepada kepada lingkungan itu sendiri, juga bisa berdampak kepada manusianya. Yang kita khawatirkan manusianya ini kan. Itu yang dibuat 17 SDGs itu kan? Iya. Itu sudah kita bahas satu tuh. 17 itu memang kena serang semua, terdampak semua. Itu parameter vital yang terdampak oleh tidak terjaganya lingkungan kita gitu kan. Yang 17 itu kan, termasuk manusia, food juga, ketahanan pangan juga akan habis, gitu kan. Ada juga sumber-sumber yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak kan. Hutan butuh waktu puluhan tahun, tapi kalau itu sudah ada yang memegangnya kan payah. Kita akan mengalami ancaman-ancaman di masa depan. Nah, Bang, ini tadi kita berbicara soal dampak buruk ya, ketika alam ini tidak dijaga. Nah, sekarang Bang, itu standar kebijakan lingkungan yang sehat itu menurut Abang yang seperti apa nih? Ya, apakah cukup hanya dengan mempertimbangkan aspek ekonomi ya, atau harus ada batas-batas moral atau batas-batas ekologis yang tidak boleh dilanggar sebenarnya? Ya, itu kan sebenarnya setiap masyarakat dan individu Indonesia orang Timur kan sudah punya nama etik. Ya kan, etik terhadap alam, environmental etik. Etik terhadap alam. Itu sudah diajarkan orang tua dulu kan? Menebang jangan sampai memunahkan. Betul. Nasi aja jatuh dari piringnya nanti dibilang menangis pastinya. Itu kan teori-teori kearifan lokal yang diwariskan oleh orang tua kita yang bijak itu, supaya manusia memiliki adab personal, adab pribadi terhadap alam yang tempat dia bermukim di alam itu. Jadi konsep kearifan lokal itu harus terpatri menjadi adab pribadi individu masyarakat dalam masyarakat, sehingga mereka bisa untuk bijak dalam memanfaatkan sumber alam kita. Potensi sumber alam kita kan. Berarti seharusnya tidak hanya aspek ekonomi saja yang dikedepankan kan, tetapi juga ada aspek-aspek tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan yang juga harus menjadi pertimbangan utama. Kalau persaingan 3 aspek tuh, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan itu, sejauh ini ekonomi sudah menjadi rajanya, sudah menang terus. Dia malah tidak perlu apalagi ditonjolkan lagi karena sudah menang. Yang kalah? Yang kalah 2 tadi, sosial budaya masyarakat dan lingkungan. Kalah 2 itu terus. Kalau bertarung 3 tuh selalu yang ini dia nak emaskan ekonomi ini. Profitnya, investasinya kan. Nah, seharusnya gimana Bang? Yang 3 itu, yang triple bottom line itu seharusnya gimana? Itulah namanya harmonisasi kan. Harus harmonize. Harus diharmonisasi. Karena kita hidup bukan untuk makan aja, bukan untuk kekayaan aja. Kan alam ini milik bersama, common property. Betul. Alam ini ada milik masyarakat tempatan, ada juga dia merupakan khazanah sosial budaya, tradisi, kemudian kerajinan tradisional juga dari alam. Kemudian juga dia juga nilai-nilai filosofi masyarakat, bukan hanya material, dia philosophical. Kemudian juga dia adalah praktik-praktik budaya yang dari alam, seperti di Kuansing itu kan lomba pajalur kan dari pohon. Itu kan juga praktik-praktik nilai-nilai adat dari alam. Jadi tidak hanya ekonomi, dia punya nilai sosial budaya. Betul. Terutama juga hak-hak satwa, hak-hak hewan-hewan lainnya. Sebagai itu yang disebut dengan ekologi kan, interaksi semua benda, biotik, abiotik, satwa, itu semua adalah anggota bumi yang harus diberi space, diberi dia hak untuk berekspresi dan diberi apresiasi. Habitatnya, ekosistemnya itu harus dalam konsep yang seimbang. Selama ini kan kita antroposentrik namanya. Manusia sebagai pusat segala-galanya. Maka bentuknya adalah ekonomi tadi. Ekonomi jadinya, padahal antroposentrik itu kan manusialah yang harus dipentingkan sekali, yang lain nggak penting. Tapi dalam ini penting ekonomi untuk cari uang. Itu jadi adalah anggapan yang simplifistis, sangat
sangat disederhanakan. Kalau alam nih dikerucutkan menjadi uang. Itulah sebenarnya kesalahan berpikir, sesat pikir yang paling fatal sehingga menimbulkan krisis ekologi ini. Iya, ini kan cara berpikir kapitalistik kan sebenarnya yang begitu ya Bang ya. Betul. Oke, baik. Nah, seharusnya nih Bang, ya program yang dijalankan oleh Green for Riau ini kan seharusnya bukan hanya sekedar program, tetapi kan seharusnya sampai kepada level perubahan tata kelola, termasuk juga perubahan cara hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana menurut Abang ini? Iya, betul. Jadi dia harus menjadi guidance lah. Green for Riau ini menjadi guidance yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Iya, betul. Diberilah visi greennya, diberilah tunjuk ajarnya tentang bagaimana memasukkan green dalam pola hidup, pola laku sehari-hari masyarakat, termasuk korporasi itu harus diberi doktrin itu, diindoktrinasi kembali. Jadi Green for Riau ini menjadi platform yang punya channel-channel berisi doktrin kepada stakeholder masyarakat supaya mereka ini menerapkan nilai-nilai lingkungan, nilai-nilai kelestarian lingkungan dalam keseharian mereka. Iya. Nah, itu yang menurut saya itu paling penting sebenarnya kan, menjadikan green ini sebagai budaya, Bang. Ya, jadi bukan hanya sekedar program-program yang sifatnya sporadis gitu kan ya, tetapi continue gitu. Nah, Bang. Nah, berikutnya nih. Nah, sebagai pakar manajemen lingkungan nih, bagaimana Abang menilai Green for Riau ini? Apa kekuatan utamanya dan apa potensi titik rapuhnya nih? Ya, kalau kekuatannya kan dari pendanaan ya. Saya lihat dukungan dari Inggris segala macam kan. FAO segala macam. Dana itu kekuatan. Yang kedua, dia menjadi penyemangat, ada arus untuk mengajak kita menjaga lingkungan. Dengan beberapa kegiatan konservasi, kegiatan perawatan satwa atau kegiatan lainnya lah, perawatan lingkungan. Ini kan sangat butuh sebenarnya di Riau. Perlu ratusan Green for Riau sebenarnya. Satu nggak cukup. Dikeroyok ramai-ramai oleh gerakan konservasionistik ini. Harus banyak di Riau gitu. Berarti harus melibatkan banyak sekali stakeholder itu seharusnya ya. Ya itu. Jadi ini harus menjadi angin segar di tengah tidak adanya kelihatan program pemulihan lingkungan di Riau ini. Ya tidak ada. Jadi ini datang hadir di Riau tentu hal yang sangat positif. Apalagi dia ada beberapa kegiatan lah. Mungkin ya ada kegiatan di lapangan ya. Ada kegiatan di lapangan gitu ya. Oke Bang. Nah sekarang Bang, nah tentunya ketika kita merancang sebuah program nih ya, seperti halnya Green for Riau, itu tentu ada critical success factors-nya, faktor yang menentukan keberhasilannya. Supaya apa? Supaya program ini benar-benar berjalan dan sustainable. Nah, ini apa kira-kira nih critical success factors-nya, Bang? Jadi kalau itu adalah harus menurut saya pendekatannya etnografi lah, participatory research kalau kami namakan, harus sociological approach yang kuat kepada masyarakat tempat nanti kita bikin program tuh, supaya mereka ingat lagi memori mereka dalam masa lalu pengelola sumber daya alam, sehingga mereka merasa ini sebagai trigger mengingatkan memori mereka, dan mereka akan memahami ini sebagai keharusan mereka setelah program ini berakhir. Mereka melanjutkan sendiri. Dia di tanah mereka. Itulah bagaimana kita melakukan pendekatan sociological approach tadi kepada masyarakat, sehingga ini menjadi agenda yang melekat di alam bawah sadar mereka. Kita pulang, mereka tetap melanjutkan. Nah, walaupun tanpa insentif. Nah, dari sisi pemerintah daerah, Bang, ini dukungan seperti apa yang seharusnya ya diberikan oleh pemerintah daerah ya untuk kesuksesan Green for Riau ini, sehingga ya
kegiatan ini tidak hanya sebatas program, tidak hanya sebatas seremonial, tetapi juga menjadi kegiatan yang betul-betul berdampak gitu loh, Bang. Ya, saya lihat pemerintah sudah cukup mendukung, sudah ini kan, menyediakan ruangan ini, terus mengajak diskusi sama Bapeda, memberi ruang berpikir bagi kita untuk dengan pemerintah. Saya kira sudah bagus lah. Pemerintah ini memberi kesempatan, mau bekerja sama, mau mendengarkan apa yang kita inginkan. Kemudian tentu dengan wewenang mereka akan sampaikan ke bawah, ke Pemkab, ke dinas, terutama dinas lingkungan hidup, dinas terkait. Kemudian itu paling mereka hanya berwenang pada wilayah kerjanya. Iya. Nah, kalau jauh-jauh mereka terbatas. Tapi dengan dia memberi ruang ruang kita untuk bekerja sama, menyambutnya dengan baik, itu udah suatu hal yang positif. Iya. Yang harus kita syukuri, mau mereka kan. Nah, jadi kita coba menjadi penyeimbang. Kalau selama ini yang datang ke pemerintah itu orang-orang cukong-cukong, maka datanglah dari UNEP, dari UNDP kan, kan jadi balancing. Dia nggak dipengaruhi oleh satu faktor aja, satu faktor yang eksploitatif, ini satu faktor yang konservatif, seimbang dia. Oke, Bang. Nah, ini terkait dengan apa juga nih ya, perusahaan nih, Bang. Jadi perusahaan ini kan sering disebut sebagai bagian dari masalah. Tetapi kan seharusnya kan sebagai bagian dari solusi seharusnya. Nah, ini dukungan minimal apa yang wajib mereka berikan nih ya agar selaras dengan agenda green ini? Ya. Apa dukungan yang seharusnya mereka berikan? Ya, mereka sebenarnya harus memberikan harus memiliki kesadaran moral tentang ekologi itu adalah milik kita bersama. Jadi mereka harus punya kesadaran moral, moral consciousness, kesadaran moral bahwa ini adalah milik kita bersama. Saya pun dalam porsi yang dibatasi oleh hak orang lain di sini. Lalu dari situ baru bisa mereka membuatkan programnya. Jadi dia tidak lahir dari program yang hilir, program dari semacam orang memberikan paket berbuka gitu, bukan. Harus berangkat dari kesadaran diri sang perusahaan itu sendiri. Bahwa kita hidup dalam bumi yang sama. Hak aku dibaca oleh hak orang lain, hak masyarakat tempatan. Begitu juga masyarakat tempatan. Negara juga perlu hak untuk memberikan aspek ekonominya melalui investasi. Nah, jadi mereka saling membatasi diri. Lalu apa bentuk komitmen kepada bumi dan rakyat, kepada masyarakat tempatan? Ini dia bikin program-program CSR namanya, kan? Program-program charity, kepeduliannya, kan? Nah, tapi itu harus tidak tumbuh sendiri, tapi ada akar di bawahnya. Itu di kesadaran ekologis tadi. Berarti memang harus dimulai dengan apa yang abang sebut tadi, ecological consciousness, begitu ya, Bang? Itu. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan kampus misalnya? Kampus, kemudian tokoh agama, kemudian komunitas, media, perannya seperti apa nih? Ya. Agar Green for Riau ini ya supaya bisa menjadi gerakan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi kampus kan ada namanya pengabdian masyarakat kan? Itu dia coba program program masyarakat. Kemudian kampus harus mendesiminasikan, menyiarkan kepada publik, kepada Pemda. Ayo kita jaga lingkungan, ayo kita berpikir green. Sebagai kelompok berpengaruh, kampus harus memerankan itu sebagai lokomotif pembawa siar. Green, membawa siar hijau untuk Pemkab, institusi negara, untuk swasta. Itu harusnya dicoloknya dari kampus. Betul. Termasuk ulama-ulama melalui mimbar masjid. Membangunkan kesadaran umat biar sadar. Ini loh, kamu ini harus jaga lingkungan. Itu harus dibangunkan oleh ulama, oleh
perguruan tinggi, semuanya harus berkolaborasi, harus bersinergi, karena semua itu punya entitas, punya pangsanya, yang juga perlu diberikan pendidikan lingkungan, perlu diberikan pencerahan lingkungan. Ulama masanya para jamaah, umat, perlu juga diberi itu. Perguruan tinggi, kampus, ada mahasiswa, ada staff. Dia juga punya kaum intelektual yang didengarkan pendapatnya, betul. Dihormati oleh masyarakat dan Pemda. Kalau dia bicara orang segan. Nah, itu juga harus dimainkan oleh kampus. Betul. Perguruan tinggi kan. Termasuk menyampaikan hasil seminar tentang dampak lingkungan yang rusak ini kan, dia harus berikan rekomendasi ke Pemda, ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan. Dia rekomendasikan sehingga nampak, saya main ini kampus. Undri dia bilang gini nih, UIN dia bilang gini nih. Ini berarti kita segan kita sama kampus ini tak diberi rekomendasi. Jadi akhirnya bikin-bikinnya nggak jadi. Pemerintah negara dapat rekom dari kampus mau bikin sebuah pembangunan yang merugikan lingkungan, nggak jadi. Oh, kuat pengaruh kampus tuh, besar pengaruhnya. Karena dia bisa merekomendasi. Teken guru besar berapa mahalnya? Mahal secara ongkos sosial, kebijakannya bagi pengambil kebijakan. Nah, terakhir nih, Bang, apa aksi paling realistis sebenarnya yang bisa dimulai dari sekarang ya oleh masyarakat dan para pihak yang terkait nih, agar Green for Riau ini benar-benar sukses sehingga mewariskan warisan yang baik kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi apa-apa yang ilmu yang telah diketahui itu amalkan. Ilmu tentang lingkungan, tentang pentingnya menjaga lingkungan, menanam pohon, itu amalkan sekarang juga. Amalkan oleh kita per orang, dimulai dari diri sendiri. Dimulai saat ini. Kalau dia punya tangan, gunakan tangannya untuk menyelamatkan lingkungan. Saya ingat UAS pernah bilang, sejahat-jahatnya badak, dia hanya bisa menumbangkan 3 pohon. Sejahat-jahatnya gajah, dia hanya bisa menumbangkan 2 pohon. Tapi manusia sekali teken 600.000 pohon tumbang. Orang inilah yang harus juga menerapkan itu untuk mencapai Green for Riau itu. Yang punya teken ini. Nah, Green for Riau ini hanya menstimulus aja. Kalau bahasanya mengatakan merangsang ya, menggura-gura, menyindir gitu kan. Ayo gitu aja dia, menggugah. Kalau orang tergugah, yang paling efektif orang yang punya tangan itulah. Dia itulah yang kata UAS tuh yang harus tercerahkan oleh gerakan Green for Riau ini. Kalau masyarakat tanam pohon tanah kecil, paling bisa 1 pohon aja, itu pun udah penuh rumah. Mau dibaiki tak ada juga, mau dibaiki. Apanya saluran segala macam dasnya dia nggak ada das. Nah, kalau individu. Tapi kalau anak-anak sekolah ya diberi dia internalisasi dengan nilai pendidikan lingkungan, environmental education, bagus. Tapi dia besok belum tentu bidang itu, mungkin jadi guru aja dia, atau jadi teknisi aja. Belum tentu semuanya jadi pengambil kebijakan lingkungan kan. Betul. Tapi hari ini bagaimana Green for Riau ini bisa menyentuh semua lapisan, terutama para punya teken yang berpengaruh tadi, sehingga ada harapan untuk memberikan warisan ekosistem yang sejuk, indah, dan nyaman, lestari untuk generasi akan datang. Masya Allah, luar biasa nih Bang ya. Sebenarnya banyak hal nih yang harus didiskusikan dengan Abang sebagai seorang pakar dalam manajemen lingkungan. Ya, tetapi karena waktu nih ya, jadi tidak sempat kita bahas secara lebih mendetail lagi. Mudah-mudahan nanti akan ada kesempatan di kesempatan yang lain, insya Allah. Baik ya, sahabat hijau sekalian, ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung episode yang terakhir ya, Green for Riau mewariskan bumi lestari untuk generasi mendatang. Maka oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Bang Elvi Riyadi PhD
atas perkongsiannya, atas sharing ilmunya. Semoga ini menjadi amal jariah bagi beliau yang pahalanya nanti akan terus mengalir jauh melampaui umur beliau hingga hari kiamat insyaallah. Amin. Baik, sahabat hijau sekalian, dari diskusi kita tadi ada satu pesan besar ya yang jelas sebenarnya, bahwa green itu seharusnya bukanlah hanya sekedar slogan dan bukan juga sekedar seremonial saja. Ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, perlu perbaikan tata kelola, ya, kemudian perlu juga konsistensi dan keberanian untuk menutup pintu-pintu kerusakan. Maka saya ingin menutup sesi kita kali ini dengan satu renungan sederhana ya terkait dengan warisan ya. Jadi ada dua warisan. Yang pertama adalah warisan baik dan yang kedua adalah warisan buruk. Nah, warisan baik itu adalah ketika kita jaga hutan kita, ya, kita jaga gambut kita jaga air, kita jaga karhutla, ya, kita perkuat edukasi dan kolaborasi. Maka warisan baik itu, ya, itu seperti bisa berupa udara yang layak kita hirup, sungai yang bersih, tanah yang produktif, ekonomi yang lebih adil, dan generasi yang tumbuh dengan kesadaran amanah. Itulah warisan yang baik. Tetapi ada warisan yang buruk. Ketika kita menormalisasi kerusakan, membiarkan terjadinya kerusakan dan baru bergerak itu pada saat bencana itu hadir di hadapan kita. Maka warisan buruk ini ya itu bisa berbentuk asap yang berulang, ya, banjir yang dan mungkin ya kekeringan ya yang semakin ekstrim, adanya konflik sumber daya dan lain-lain sebagainya. Dan ini tentunya akan berdampak buruk kepada anak cucu kita. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah, tetapi warisan mana yang akan kita wariskan nanti kepada anak cucu kita. Maka oleh karena itu sekali lagi ya terima kasih ya kepada semua sahabat hijau yang hadir dimanapun berada, yang menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Maka jika podcast ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada kawan, kepada saudara-saudara kita yang lain, karena perubahan itu dimulai dari kesadaran yang menular. Maka di akhir podcast ini, podcast Green Ramadan ya pada sesi Ramadan 1447 Hijriah ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat hijau semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa mewariskan bumi Riau yang baik, bumi Riau yang lestari. Maka saya akhiri sesi ini dengan sebuah pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Karena podcast ini sampai petang, jangan lupa mandi lagi. Salam hijau, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special Edition Green Ramadan Present Green for Riau Initiative.